Habis gelap, terbitlah terang. Habis ndasmu etik, terbitlah goblok dan tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dengan parodi-parodi ngakak yang bisa menghibur kita semua. Tentunya cuplikan-cuplikan video ini saya sengaja sajikan kepada para pemirsa sekalian untuk menghibur pemirsa sekalian menjelang pesta demokrasi seperti ini, agar pikiran kita, hati kita jangan terlalu terfokus dengan pesta pemilu. Karena bagi saya secara pribadi, yang namanya pesta pemilu lebih banyak disuarakan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Sementara kita yang adalah rakyat jelata, yang nasibnya sebagai seorang petani akan tetap menjadi sebagai seorang petani. Yang nasibnya sebagai seorang buruh akan tetap menjadi sebagai seorang buruh. Yang nasibnya sebagai tukang bangunan sampai kapanpun akan tetap menjadi sebagai seorang tukang bangunan. Dengan demikian, saya mengajak pemirsa sekalian, parodi-parodi ngakak apa saja yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Mari kita cek bersama-sama keseruan-keseruan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Habis ndasmu, terbitlah goblok. Aduh, biasan banget deh. Habis kalah debat, luapinya di depan para pendukungnya sendiri. Ntar viral lagi, ntar dicari lagi yang rekam. Bentar-bentar, yang dia katain goblok itu yang buka data tanah dia di debat tahun 2019 ya? Iya gak sih? Oh bukan ya? Pantas saja pendukungnya teriak-teriak bangsat pas acara debat kemarin. Lah yang dia dukung aja kayak gini, gak heran sih ya. Abis debat nih, narasi pendukungnya flying victim banget, sampai nangis-nangis segala. Woi, yang lu tangisin itu orang kaya. Nasib lu tetap gitu-gitu aja kalaupun dia jadi lurah. Mikir pakai otak. Masa ketipu terus setiap 5 tahun? Hah, dah lah. Pak, permisi, mohon izin. Tadi datang bertiga begini, Pak. Cie udah baikan. Kagak kan harusnya 1, 2, 3, kenapa dipisah? Masih ada konflik ini? Iya, masih ada. Pak, bukan. Sebentar. Tahu nggak kenapa begini? Kenapa tuh? Ini tuh kayak menggambarkan suasana debat. 1, 2 debat, 3 jadi wasit. Tapi kita sapa-sapa dulu. Ya. Ini namanya Bapak. Pak siapa Pak namanya, Pak Manis? Bapak Denis. Bapak Denis. Oh bukan Pak Manis. Bukan. Sapa-sapa Pak. Ya Bapak Denis, atas nama saya. Oh ya, yang ini. Ya Pak. Pak ini Pak. Saya malah kepikiran Bapak kayak yang ayam goreng itu loh Pak. Ayam goreng gitu ya. Yang jagonya ayam. Lagi Bapak kayaknya buru-buru banget datang kemari ya. Belum sempet nyisir itu kayaknya. Acak-acakan ya. Ini Pak Banjar. Pak Banjar. Pak Banjar. Pak Banjar. Pak Banjar. Pak Banjar. Nah yang ini. Ini. Pakai mic Pak. Pak Wowo. Pak Wowo. Pak Wowo. Pak Wowo, coba lihat jogetnya Pak Wowo. Jogetnya gimana Pak Wowo? Iya. Lama-lama kempes juga di perut gue. Bentar. Kalau emang udah baikan, coba dong Pak Denis mungkin bisa juga nggak joget kayak Pak Wowo? Coba Pak Wowo. Coba. Asik, asik. Asik. Ayo. Pak Banjar. Pak Banjar, coba Pak Banjar.
Musik. Sat. Wet. Hey. Ngedance. Aktif banget. Pak Wowo jangan ya. Bawa Nono. Pinggangnya kaku. Oh ya, tapi katanya Pak Wowo punya pantun. Ya. Sikat, Pak. Sebentar Pak Wowo mau pantun. Mau pantun yang nggak mau marah-marah ya. Ya enggak. Enggak Iya, dong. pantun. Dicakepin ya. Ya. Beli baju ke pasar pagi. Sesudah dibayar langsung dipakai. Pemilu sebentar lagi. Semoga lancar, aman dan damai. Kabul. Silakan coba ke sebelah. Nah, kan enak ngeliat. Iye. Gitu dah. Oke guys, itu adalah parodi yang dimainkan oleh Bapak Denis, ada Bapak Banjar, dan juga ada Bapak Wowo. Jadi, saya berharap bahwa parodi yang dilakukan oleh Bapak bertiga ini bisa menghibur kita semua. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemilu tinggal beberapa minggu lagi, kurang lebih lagi 5 minggu. Jadi saya berharap bahwa menjelang pesta pemilu ini, mari suasana kita jangan terlalu tegang. Mari kita happy-happy. Mari kita santai. Ya, jangan sampai hanya gara-gara pemilu kita yang di akar rumput jadinya bermusuhan. Jadi tidak enak antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain hanya gara-gara beda pilihan. Tidak boleh. Kita ini adalah bangsa Indonesia. Kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini adalah satu. Mari kita menjaga kualitas pemilu di tahun 2024 ini. Setidaknya kita yang adalah rakyat jelata, kita yang tidak punya kepentingan dengan hal-hal politik, mari kita tetap jaga persaudaraan, tetap jaga kekeluargaan di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Di samping itu, saya juga mau mengajak kepada para pemirsa sekalian agar parodi-parodi politik ini setidaknya bisa memberi warna baru dalam kehidupan kita. Bahwa pesta demokrasi, pesta pemilu ini lebih banyak dimainkan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Yang murni hanyalah kita yang rakyat jelata, yang tidak termasuk dalam kader partai, yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik. Kita yang adalah rakyat jelata, yang selama ini sudah menjadi nasib sebagai seorang petani, ya sampai kapanpun saya sangat yakin kita akan tetap menjadi sebagai seorang petani. Sebagai nelayan pun demikian, sebagai buruh bangunan pun demikian. Dan masih ada pekerjaan rutinitas harian kita yang setiap 5 tahun ada pergantian presiden, kita pun tetap menjalankan rutinitas harian kita seperti itu. Jangan pernah hanya karena pemilu lalu kita harus saling bermusuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya masih dengan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan ngakak yang sudah saya siapkan tentunya untuk menghibur kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Lihat gas, padahal berkumis loh. Sempat-sempatnya ngambil HP bikin konten nangis. Ada satu lagi kan. Ada lagi kan. Coba. Sempat-sempatnya nangis bikin konten. Ada yang juga ngomong ke saya, Pak Bowo, hati-hati bicaranya, harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing, bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara sekalian. Kalian mau dengar saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara
seperti akademisi, ya kan? Yang pinter teori tapi salah. Salah, tapi kita nggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Ya? Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Bukan aku yang ngomong. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Ya, sekali lagi, karena orang Jakarta itu aneh. Kalau rakyat Jakarta oke, tapi elitnya tuh kadang-kadang nggak jelas juga gue. Kalau orang keliru terus dan salah terus, itu apa? Kalau orang sengaja salah, apa itu? Jujur, saya suka dengan gaya kampanyenya dari Bapak Prabowo Subianto ini. Tumben, beliau mengatakan bahwa inilah saya apa adanya. Jadi, dari cuplikan video ini, kita rakyat Indonesia diberitahu bahwa seorang Prabowo Subianto itu sebenarnya dia tidak munafik. Ketika dia mengatakan bahwa itu goblok, itu tolol, dasmu, etik, dan lain sebagainya, ya itulah. Memang watak dari seorang Bapak Prabowo itu memang seperti itu. Beliau itu tidak munafik. Beliau itu kalau A ya katakan A, kalau B ya katakan B. Sehingga ketika beliau katakan bahwa goblok, tolol, dasmu etik, ya itulah. Memang watak asli dengan latar belakang beliau yang adalah seorang militer. Ya kita ketahui bahwa didikan beliau sebagai seorang militer itu seperti apa. Tegas, berani, keras. Mungkin itu adalah karakter dasar yang dimiliki oleh seorang Bapak Prabowo Subianto ini. Sekali lagi bahwa seorang Prabowo Subianto, beliau itu adalah pribadi yang tidak mau neko-neko. Beliau dalam cuplikan video tadi mau menegaskan bahwa apa yang beliau sampaikan itu memang apa adanya. Beliau tidak mau munafik. Lagi dan lagi, keputusan untuk memilih jika memang kalian tertarik dengan Bapak Prabowo Subianto itu kembali lagi ke rakyat. Karena terus terang, seringkali saya katakan bahwa mau kalian dukung Anies Rashid Baswedan, mau dukung Bapak Prabowo Subianto, mau dukung Ganjar Pranowo, semua mereka itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Itu yang perlu kalian camkan. Itu yang perlu rakyat Indonesia renungkan bersama-sama. Cuman sekarang, dari putra-putra terbaik bangsa, tentunya kita rakyat Indonesia punya kehendak yang sama, punya keinginan yang sama, bahwa kita mau supaya negara kita ini lebih maju dari hari ini. Rakyat Indonesia ini lebih sejahtera dari hari ini. Itu adalah harapan kita sebagai rakyat jelata. Tetapi bagi mereka-mereka yang adalah kader partai, bagi mereka-mereka yang saat ini menjabat sebagai ketua DPC, ketua DPW, ataupun jabatan-jabatan lain dalam partai politik, tentu mereka semua akan berjuang habis-habisan membela paslon mereka agar menjadi paslon yang unggul, menjadi paslon yang menang di Pilpres 2024 nanti. Tetapi dari ketiga paslon itu, kita rakyat Indonesia pasti berkehendak untuk mencari yang paling baik. Siapa kira-kira? Ada Bapak Anies, ada Bapak Prabowo, ada Bapak Ganjar Pranowo. Ketika kita melihat dari survei, akhir-akhir ini, survei yang sangat melejit jauh, itu berada di Bapak Prabowo Subianto. Cuman, saya secara pribadi memang dari dulu tidak pernah percaya dengan lembaga survei. Kenapa? Saya secara pribadi lebih percaya ketika para paslon ini, mereka turun untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Mereka turun untuk berkampanye, turun untuk berketemu dengan masyarakat. Di sanalah
kita yang rakyat jelata, kita akan melihat siapa kira-kira pendukung dari 3 paslon ini yang sangat antusias, yang sangat euforia mereka datang untuk menyambut paslon mereka. Tetapi terus terang, bahwa akhir-akhir ini, saya melihat kehadiran dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu sambutan dari masyarakat itu sudah sangat luar biasa antusiasnya. Dan itu lebih dominan kepada mereka-mereka yang saat ini sebagai pemilih pemula atau sebagai Gen Z, generasi penerus bangsa, para kaum milenial. Ada beberapa cuplikan video yang sering kali saya saksikan. Terlebih beberapa waktu lalu ada MDX ketika mereka konser di Bali. Itu sampai konsernya itu pun dibubarkan. Hanya gara-gara anak-anak muda di Bali, mereka berteriak, Prabowo, Prabowo, Prabowo. Jadi ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita bohong. Bahwa kehadiran-kehadiran mereka ini mau menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa di pemilu 2024 ini, siapa kira-kira yang lebih dominan? Siapa kira-kira yang punya peluang untuk menjadi pemenang di pemilu 2024 nanti? Banyak pakar politik, mereka menilai bahwa peluang yang paling besar untuk menang di pemilu 2024 ini adalah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dengan demikian, kalian-kalian yang adalah pendukung Ganjar Pranowo, yang adalah pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan, ya kerjanya harus lebih ekstra, lebih keras lagi. Kalau memang kalian punya harapan bahwa di pemilu 2024 nanti Anies ataupun Ganjar Pranowo bisa menang, ya minimal kalian pun harus bisa berjuang bersama-sama untuk menaikkan elektabilitas, untuk menaikkan hasil survei. Itu yang paling penting. Mari kita tetap santun, tetap konsisten, tetap bersama-sama sebagai rakyat. Kita harus menjaga pemilu ini benar-benar berkualitas. Mari kita lanjutkan lagi. Anis, manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh Prabowo segala penyebabnya. Siapa bolehnya, pastinya terpana. Wujudnya, bibirnya, yang meminta simpati dan dukungan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Anies ini meresahkan, cenderung brutal. Gue bukan buzzprap gun, terserah lu. Beda dari debat capres pertama. Bisa Anies menyampaikan gagasan diselingi menyerang paslon lain. Enak dengernya. Kemarin tidak ada satupun gagasan yang disampaikan. Cuma fokus nyerang paslon 2. Malah cenderung brutal karena repetitif. Bahkan sampai bluffing entah dari mana 700 triliun setahun. Astagfirullah. Bisa ya main emosional gitu. Cari angka akumulasi, disandangkan sama tentara nggak punya tempat tinggal. Lu tonton nih fans Anies ya, sampai habis. Kalau belum gak usah komen. Anies berkali-kali nyebut alutsista bekas. Sampai buat tuduhan ada ordal di pengadaan alutsista bekas. Buset bos, mana sini fansnya Anies? Ini budget kita ya, 2022 itu 151 triliun. Itu cuman 10 billion USD. Ini budget Amerika 877 kali. Lihat paling bawah laknatullah Israel aja 2 kali lipat kita woi. Mana fans Anies yang bilang bandingin sama debat Amerika? Astagfirullah, sabar ya Allah. Salahnya Prabowo sudah tersulut emosi dan tidak bisa menjawab dengan tenang. Andai mau menjawab dengan elegan ya, daripada kritisin dana alutsista, mending ngaca Mas Anies, Mas Anies. Ini lu lihat 27 anggaran janggal APBD 2020. Lem Aibon berapa M? Pernah ada monumen bambu 550 juta. Oke, membantu seniman Indonesia, tapi apa etis baru beberapa minggu udah dibongkar lagi? Buang duit APBD itu namanya, pajak rakyat itu. Nah, ini ada ngomong ordal ya. Coba lihat TGUPP, isinya siapa aja? Zaman Ahok TGUPP cuma 6 orang, zaman Anies 73 orang. Ngomong ordal tuh gaji dan operasional pakai APBD, pajak rakyat, janji pamungkas, OKOC 0%. Ahok udah bilang. Itu uang dari mana?
Sama penolakan reklamasi. Lo semua tahu nggak gimana nasibnya sekarang Jakarta? Coba komen. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Kok bisa-bisanya ngomong 11/100 nilai ujian Nobita kali? Ya elah, kampanye mah kampanye aja bos. Jangan segala ngomongin keburukan kejelekan orang lain. Apa, gara-gara pengen dipilih lu jelek-jelekin lawan? Nggak begitu lah yau. Rakyat Indonesia udah pada pinter. Mendingan gak lu ngomongin tentang kebaikan, biar lu dipilih sama masyarakat. Ingat, lawan lu itu sama-sama orang Indonesia yang pengen ngebangun bangsa Indonesia ini lebih baik dan lebih maju lagi. Setelah beberapa hari pasca debat, aku sengaja masih diam dan aku mengobserve atau mengamati baik itu dari circle pendukung 01, 02, ataupun 03. Dan menurut pandangan aku ya, ini menurut aku, kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau yang setuju monggo, yang enggak juga monggo. Semua orang berhak mengutarakan pendapatnya dari POV mereka masing-masing ya. Satu hal yang aku notice, ternyata banyak sekali fanatisme yang terjadi dalam era pemilihan presiden ini gitu. Ada yang sampai nangis lah, ada yang sampai gak terima, nyerang satu sama yang lain. Please tolong, kalau kamu nangis ya, ini logikanya ya. Kalau dia kalah, dia masih punya duit, dia masih punya jabatan ketua umum. He has everything. Terus kita nangis ini, kita mengeluarkan air mata ini mahal sekali harganya. Daripada kita buat nangis untuk menangisi orang yang jelas-jelas he has everything, lebih baik kita mengeluarkan energi kita, tangisan kita untuk masyarakat yang jauh lebih membutuhkan, yang gak punya tanah seluas itu, yang gak punya duit bertriliunan, yang masih butuh uluran tangan kita gitu loh. Nggak cuma sampai di sana, paslon-paslon lain baik 01 dan 03, ayo kita berusaha lebih dewasa. Kalau memang ada yang salah, kita admit dan kita evaluasi. Kita nggak perlu membela diri kita dan denial sampai akhirnya itu kita berantem satu sama lain. Ini nggak worth it untuk buat kita tuh berantem gitu. Bang Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Siapanya mana? Para Peroro. Apa bah? Para Peroro. Menang Geran bah? Menang. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal saya setuju. Kalau ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong ya, tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Oh alah pak, kasih pertanyaan itu bu ya agak susah dikit gitu loh. Yang susah sekalian itu mah pertanyaan anak TK tau pak. Alat transportasi apa yang dimiliki hampir semua orang? Ya jelas sepeda motor tau pak. Bener kan? Bukan sepeda motor. Hah? Bukan. Kalau bukan sepeda motor apa? Sepeda pak. Sepeda, iya sepeda. Bukan sepeda. Bukan juga. Lah, emang apa pak jawabannya? Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Kaki? Kaki kita.
itu adalah alat transportasi kita. Prabowo mikir Indonesia, mereka hanya menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Yang ngejelekin Prabowo di belakang salah satunya Gus Miftah juga, ya kan? Ada loh jejak digitalnya, masih ada loh rekamannya. Udah minta maaf belum Gus Miftah ke Prabowo? Minta maaf dong ya, karena pernah ngomongin Prabowo di belakang. Itu baru pemuka agama yang baik, mau mengakui kesalahannya ya. Nah, Nyai sih memaklumi ya, sekarang Gus Miftah ini jadi berpolitik membela Prabowo, memuji-muji Prabowo ya, tapi menjadi sesuatu yang tidak baik di mata masyarakat karena terkesan pelin-pelan ya, terkesan pelin-pelan, yang tadinya ngejelek-jelekin sekarang bela-bela, apa karena udah ada yang cair gitu ya. Tapi itu hak politiknya Gus Miftah. Kalau saran Nyai sebagai pemuka agama sebaiknya tidak berpolitik, netral aja Gus ya, netral. Gimana nih Kementerian Pertahanan proyek food estate-nya? Yang gagal total. Dari yang nanam singkong gagal, sekarang ganti nanam jagung tapi di polybag, belum kelihatan hasilnya tapi udah digadang-gadang. Untungnya dapat berjuta-juta per hektar, ya kan? Tapi kayaknya cuma jadi angan-angan doang. Kasian banget gak sih kayak gitu? Kalau cuma di polybag doang mah, ngapain pakai buka lahan, tebang hutan sampai berhektar-hektar. Tuh hutan sampai gundul, kayak palanya tuyul dan bakyul, tuh nggak? Tapi kalau dipikir-pikir kayak gitu ya, enak juga tuh. Kemenhan anggarannya dapatnya paling banyak dari kementerian, terus proyeknya jadi bancaan. Tapi ya semuanya cuma pada diem doang. Kasian. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya sajikan ke hadapan pemirsa ini setidaknya bisa menghibur pemirsa sekalian. Walaupun cuplikan-cuplikan video itu adalah parodi ngakak, tetapi setidaknya bisa mengedukasi kita semuanya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, satu hal penting yang perlu saya ingatkan kepada pemirsa sekalian bahwa kurang lebih 5 minggu lagi kita akan merayakan pesta demokrasi itu. Dan pada tanggal 14 Februari 2024 itu bertepatan dengan hari Valentine, harinya kasih sayang. Semoga saja ketika pesta demokrasi bertepatan dengan hari kasih sayang ini, nuansa kasih dan sayang dalam mencoblos paslon baik itu 01, 02 maupun 03 benar-benar adalah pilihan kita yang datang dari lubuk hati kita, yang datang dari hati nurani kita untuk Indonesia yang lebih baik, untuk rakyat semakin sejahtera. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang track recordnya itu bagus, pemimpin-pemimpin yang punya kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Dan selain itu, saya juga tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa mari kita jauhi politik dengan budaya untuk memprovokasi, menghasut, menghujat, dan lain sebagainya yang akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Di akhir kata, saya Sainai mau mengatakan bahwa menjelang pesta pemilu ini, jangan pernah bosan-bosan untuk selalu menggunakan logika akal sehat kita dalam berpikir untuk menemukan pemimpin yang berkualitas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa sukseskan pemilu di tahun 2024 ini.